Jadi kita udah sampai di PT Kreasi Putra Sigma ini. Nanti kita bakalan review dalamnya ada apa aja sih, sama kita bakalan wawancara direktur perusahaan ini. Yuk kita masuk. Ini adalah rangka untuk turunin cat ke baju. Kalau boleh tahu ini lagi ngerjain desain apa? Ini desain yang mau naik produksi sablon, prosesnya pecah warna dulu. Desainnya di aplikasi apa ya? Kita pakai aplikasi Photoshop buat gambar vektor, dan untuk pemecahan warna kita di Korea mainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firdi Hindari, salah satu murid dari SMK Negeri 1 Cibadak yang diberikan tugas untuk mewawancarai atau mereview perusahaan yang bergerak di bidang desain aplikasi visual. Kedatangannya saya di sini izin mereview dan mewawancarai Bapak selaku direktur perusahaan. Oke, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, sejak kapan perusahaan PT Kreasi Putra Sigma ini berdiri? Oke. Untuk PT Kreasi Putra Sigma itu sendiri kita baru berdiri bulan ini. Berarti bulan apa sih? Februari ya? Ya. Kita baru berdiri di bulan Februari. Cuman kalau untuk konveksi dan sablon kita berdiri sejak tahun 2015. Nah, cuman di angka 2015 sampai 2023 legalitas kita belum punya. Baru bulan ini kita berdirinya di bulan Februari gitu. Untuk siapa pendiri perusahaan ini? Oke, kebetulan kalau untuk pendiri sendiri itu kebetulan saya sendiri gitu kan. Perkenalkan, nama saya Bagus Sudianto Rosadi. Saya lahir di Sukabumi tahun 1994 1 Oktober. Nah, kebetulan selaku pemilik dan selaku direktur utama PT Kreasi Putra Sigma dan SSC Clothing Industry, saya sendiri. Untuk perusahaan PT Kreasi Putra Sigma ini sendiri khususnya bergerak di bidang apa sih? Oke, kita lebih ke aparel manufaktur ya. Aparel manufaktur itu kita jasa pembuatan kayak seragam, kemeja, kaos, sablon gitu kan. Kayak di sini tuh ada kaos, ada kemeja, ada jaket, ada jas alma mater juga, dan kebutuhan aparel manufaktur lainnya gitu. Bagaimana cara pembagian kerja dalam perusahaan? Oke, untuk pembagian kerja di sini kita ada beberapa divisi. Pertama, kita ada mulai divisi dari sablon. Divisi di sablon itu ada diisi oleh 3 orang. Yang kedua, kita ada divisi jahit. Divisi jahit itu kita ada di angka 4 orang. Ada divisi cutting juga. Cutting diisi oleh 2 orang. Ada yang terakhir kita QC dan finishing, itu cuma diisi sama 2 orang gitu kan. Selebihnya kita ada mulai administrasi, orang admin, ada orang iklan, untuk media promotor kita, ada juga marketing kita. Untuk total jumlah karyawan kita memiliki 15 karyawan. 15 karyawan. Apakah dengan jumlah karyawan tersebut sudah mencukupi kegiatan pekerjaan perusahaan? Mungkin untuk saat ini mencukupi gitu kan. Untuk kapasitas sekarang tercukupi. Cuman untuk kedepannya kita ada ekspansi lebih juga. Untuk kedepannya kita nggak tahu, kayaknya nambah lagi sih gitu. Untuk target marketnya, apakah Bapak memiliki cara tersendiri untuk menentukan target market? Oke, kalau untuk target market kita biasanya yang di perusahaan ini kita bangun ada B2C, ada B2B. Ada B2C itu kita business to customer, ada B2B, business to business. Nah, business to customer itu biasanya kita untuk retail order. Retail order itu kayak
buat orang-orang acara komunitas, family gathering. Nah, itu untuk B2C. Kalau B2B kita biasanya dari sekolah ataupun dari bikin seragam sekolah, bikin alma mater, ataupun dari perusahaan yang pesan kayak uniform seragam gitu. Nah, itu masuknya ke B2B. Karena di B2B itu skema bisnis yang dipakai oleh kita biasanya di markup lagi oleh reseller kita gitu. Lalu strategi macam apa yang selama ini digunakan dalam perusahaan? Kalau strategi ya banyak sih. Kita kalau ngomongin strategi ya, yang simple sih kita lebih ke hand to hand gitu kan. Kalau enggak kita gimana ya, kalau strategi banyak sih teh ya. Cuman kalau ke strategi bisnis aku sih biasanya yang tadi dua tadi, B2C sama B2B. Cuman kembali lagi kita nge-treatment konsumen, kita nge-treatment klien itu karena di sini gini teh. Kalau di sini kita ngewajibin soal servis, 1 pelayanan, 2 deadline, dan 3 harga yang kompetitif. Yang paling penting kita di pelayanan. Nah, mungkin value kita yang selalu kita unggulin itu dari pelayanan gitu. Untuk strategi marketing ya, kalau strategi sebenarnya banyak sih ya, cuman salah satu yang saya pakai adalah B2B dan B2C gitu. Apakah perusahaan ini memiliki pesaing ketat? Banyak banget kalau pesaing ketat mah. Cuman gini deh, kalau buat saya pribadi kita nggak fokus untuk ke pesaingnya. Kalau buat perusahaan saya pribadi, kita fokusnya ke kebutuhan konsumen. Apa yang konsumen butuhkan yang tidak ada di sini, kita berusaha untuk menyiapkan apa yang konsumen butuhkan. Terkadang gini, di sini kan bisnis yang saya jalani itu adalah aparel manufaktur yang bentuknya pakaian. Cuman terkadang ada konsumen yang pesennya tas, topi, ataupun waist bag kayak gitulah yang di luar aparel, dan kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi bisa customer. Nah gitu, kita back to customer. Konsumen tuh kebutuhannya apa, kita berusaha untuk menyeimbangi dan memenuhinya. Kadang kalender, kita sampai ke advertising juga kita nyediain kayak nota belanja, kita ada juga gitu, percetakan juga ada gitu. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Apakah PT Kreasi Putra Sigma membuka peluang untuk menarik siswa atau siswi PKL? Nah, kebetulan untuk sekarang kita belum ada. Cuman kalau untuk peluang ada kemungkinan bisa aja sih buat narik PKL-an. Cuman untuk saat ini kita kan belum tahu, dan skemanya seperti apa, aturannya seperti apa kita belum tahu. Cuman ada kemungkinan kalau memang ada yang mau PKL di bidang aparel manufaktur, kayaknya kita welcome aja sih gitu. Terima kasih banyak ya, Pak. Siap, santai, enjoy.